pertanyaan saya Ustadz perihal doa kunut subuh. Selama ini saya dengar ceramah Ustadz di media sosial itu, Ustadz ada yang mengatakan doa kunut itu bid'ah, ada juga mengatakan itu sunnah. Mereka masing-masing punya riwayat, dalil dan seterusnya. Apa saya yang harus mengamalkan, saya lebih memilih tidak mengamalkan atau tidak gitu. Jazakumullah khairan. Nah, di sini jemaah sekalian ini Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan kaitan dengan masalah kunut subuh di sini ya. Nah, jadi di sini penanya menyebutkan bahwa dia membaca ya mungkin membaca tulisan-tulisan atau mendengarkan di media-media sosial tentang pembahasan kaitan dengan kunut subuh yang dibahas oleh ustaz-ustaz, sehingga dia mungkin bingung begitu ya, bagaimana menentukannya, apakah ikut kunut atau tidak. Nah, di sini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tergantung daripada kondisi kita. Kalau kondisi kita itu adalah kondisi kita ini sebagai orang awam yang tidak mampu ya, yang tidak mampu membahas secara detail, secara dalil-dalilnya atau hukum-hukum perincian hukum-hukumnya dan seterusnya, pendapat-pendapat para ulama, tidak mampu kita membahas detail seperti itu, maka kewajiban kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang berilmu. Kita bertanya ya. Kita bertanya kepada ahli ilmu yang kita yakini tentang keilmuannya, kita yakini tentang amanahnya dalam menyampaikan ilmu. Ya, kita bertanya kepada dia, kemudian kita mendapatkan jawaban, maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban yang diberikan oleh orang tadi atau orang yang berilmu yang kita tanyakan tadi. Dan itu yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, adapun ya untuk memilih bagaimana kita mengikuti ini yang kunut atau tidak, itu ya mungkin bukan kapasitas kita di situ. Itu kapasitas orang yang berilmu. Jadi kalau kita ditanyakan di sini bagaimana sikap kita, ya tadi ya, sikap kita adalah kita secara pribadi bertanya kepada orang yang berilmu, kemudian jawaban itu yang menjadi apa? Sikap kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaitan secara khusus kaitan dengan masalah doa kunut ini, pertama, para ulama itu sepakat bahwa orang yang doa kunut ya di dalam sholat itu sah-sah saja sholatnya. Begitu juga orang yang tidak doa kunut, ya maksudnya kunut subuh, itu sah-sah saja sholatnya. Sepakat para ulama itu ya. Sepakat para ulama tentang masalah ini. Orang yang kunut di dalam sholat subuh atau yang tidak kunut pun sah ya sholatnya, karena kunut subuh itu tidak kaitan dengan apa? Dengan syarat sahnya sholat atau wajib dengan kaitan, tidak ada kaitannya dengan syarat sahnya sholat. Kalaupun dia kunut maka tetap sah sholatnya, kalaupun tidak maka tetap sah sholatnya. Nah, bagaimana kalau kita bermakmum di belakang imam yang kunut? Maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa kita mengikuti ya, kita mengikuti makmum tersebut, imam tersebut untuk kunut ya, di belakang kita, di belakangnya. Dan itu yang difatwakan oleh sebagian para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka boleh bagi kita untuk apa? Untuk mengikuti dia ya, untuk kunut ya, bersama imamnya. Nah, ini kaitan dengan masalah kunut ya, masalah yang memang terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama, sampai Syekhul Islam mengatakan bahwa itu mirip seperti masalah mengeraskan bismillah atau membaca dengan pelan ya, mirip dengan masalah-masalah seperti itu. Jadi memang permasalahan yang masuk dalam ranah khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sehingga menyikapinya juga pun kita harus, dan ini yang lebih penting sebenarnya dibandingkan dengan kita membahas masalah fikihnya. Bisa saja kita mengatakan oh ikut yang kunut atau ikut yang tidak kunut, tapi pembahasannya terkadang tidak sampai pada taraf itu saja. Tapi yang lebih daripada itu, bagaimana kita menyikapi permasalahan ini. Permasalahan kaitan dengan kunut subuh ini adalah masalah khilafiyah, masalah yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan perbedaan pendapat ini adalah hal yang wajar, masih dalam hal yang bisa kita saling tolerir satu dengan yang lainnya. Ya meskipun mungkin secara pribadi kita lebih menguatkan umpamanya tidak
kunut dengan terus menerus di waktu subuh umpamanya. Tapi kalaupun kita sholat di belakang orang yang atau imam yang meyakini kunut subuh secara terus menerus, maka tidak mengapa kita untuk untuk kunut bersama mereka, dan itu yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wallahu taala alam.